Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan melihat ringkasan materi tes wawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Dan materi kita kali ini berdasarkan catatan belajar admin tes CPNS tahun 2019-2020. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Asal-usul kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutta Soma dari kerajaan Majapahit, di mana penganut Buddha atau disebut dengan Jina dan Hindu atau Siwa. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika ada 5 prinsip. Yang pertama ialah membentuk persatuan dan kesatuan untuk mencegah konsep baru menggantikan Pancasila dan bisa memicu perpecahan. Yang kedua, bersifat inklusif, artinya golongan mayoritas ini tidak menekan kehendak golongan minoritas. Prinsip yang ketiga, tidak bersifat formalitas, di mana Bhinneka Tunggal Ika dilandasi sikap saling percaya, hormat, menyayangi, dan rukun. Yang keempat, bersifat konvergen, di mana perbedaan tidak akan dibesarkan tapi akan mencari titik temu. Dan prinsip yang kelima, asas pluralistik dan multikultural, artinya mendukung nilai inklusif, terbuka, damai kebersamaan, kesetaraan, tidak merasa paling benar, toleransi, musyawarah, dan penghargaan terhadap pihak lain. Jadi terdapat 5 prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu saya ulangi lagi. Yang pertama, membentuk persatuan dan kesatuan, kemudian bersifat inklusif, yang ketiga tidak bersifat formalitas, keempat bersifat konvergen, dan yang kelima ialah asas pluralistik dan multikultural. Berikutnya, prinsip nasionalisme dalam kesatuan majemuk hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam menghadapi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan golongan, maka dibutuhkan prinsip kesatuan nasionalisme dalam menguatkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Antara lain, yang pertama, kesatuan sejarah perjuangan atau kemerdekaan yang dicapai bukan hanya diperjuangkan oleh satu golongan suku atau agama tertentu, tapi melibatkan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan dengan adanya kesatuan dalam sejarah perjuangan, maka rasa sepenanggungan itu ada dan tidak melunturkan prinsip nasionalisme untuk bersatu. Yang kedua, kesatuan nasib. Artinya baik dalam masa penjajahan, bahagia, dan derita bersama. Ketiga, kesatuan budaya, di mana dengan banyak budaya, keanekaragaman akan tumbuh secara bersama menjadi budaya nasional. Dan yang keempat, ialah kesatuan asas, baik kerohanian, ide, gagasan, cita-cita, dan nilai. Jadi prinsip nasionalisme dalam kesatuan majemuk hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu kesatuan sejarah perjuangan, kedua kesatuan nasib, yang ketiga kesatuan budaya, dan yang keempat ialah kesatuan asas. Selanjutnya, penyebab luntur semangat Bhinneka Tunggal Ika. Penyebab yang pertama ialah diskriminasi. Artinya ketimpangan antar wilayah mengakibatkan kesejahteraan berbeda di tiap daerah, mengakibatkan kesenjangan sosial. Contohnya yang paling nyata adalah pembangunan di daerah barat lebih pesat daripada daerah timur. Namun untuk sekarang tak pungkiri pemerintah kita sementara fokus membangun dimulai dari timur. Penyebab yang kedua, konflik, di mana perbedaan individu, kepentingan kelompok tertentu, isu sara, dan meyakini kebenaran suatu agama tertentu. Tanpa kita sadari, hal yang mendasar ini yang sering membuat konflik di berbagai daerah. Penyebab yang ketiga ialah egoisme. Pandangan yang mementingkan dan ingin kemenangan atas diri sendiri saja, tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Penyebab yang keempat ialah entosentrisme, artinya merendahkan orang yang tidak masuk golongannya. Kecintaan berlebihan pada budaya sendiri dan merendahkan budaya lain. Penyebab yang kelima ialah cultural lag,
Artinya kesenjangan budaya atau melupakan budaya sendiri akibat masuk unsur budaya lain atau globalisasi yang cepat. Dan penyebab yang keenam ialah identitas bangsa luntur. Artinya lebih bangga menggunakan bahasa asing lebih dari bahasa sendiri, suka menggunakan produk asing, budaya musyawarah dan gotong royong yang rendah atau jarang, tidak peduli lingkungan sekitar, merasa malu untuk pelajari budaya sendiri. Dengan demikian diharapkan Bhinneka Tunggal Ika dapat diimplementasikan dalam pola pikir, sikap dalam mendahulukan orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, kemudian dapat diaktualisasi dalam paham kehidupan politik, sosial budaya, dan seluruh aspek kehidupan bangsa. Jadi bisa kita lihat penyebab luntur semangat Bhinneka Tunggal Ika ialah yang pertama diskriminasi, yang kedua konflik, yang ketiga egoisme, yang keempat etnosentrisme, yang kelima kulturalek, dan yang keenam ialah identitas bangsa luntur. Berikutnya kita akan melihat ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Terdapat dua jenis ancaman, yang pertama dalam negeri dan yang kedua ancaman dari luar negeri. Untuk ancaman dalam negeri yang pertama ialah disintegrasi, artinya gerakan separatis, kesukuan, pemberontakan, ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Yang kedua, keresahan sosial, artinya ketimpangan kebijakan hukum, HAM, dan ekonomi. Yang ketiga, upaya penggantian ideologi Pancasila. Dan yang keempat, konflik antar kelompok atau golongan, artinya disebabkan oleh beda pendapat, menganggap agamanya lebih baik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang kelima, makar, artinya penggulingan pemerintah. Kemudian, ancaman terhadap Bhinneka Tunggal Ika dari luar negeri, yang pertama ialah gangguan batas wilayah atau disebut dengan agresi. Yang kedua, penjarahan sumber daya alam, illegal logging, fishing, dan lain sebagainya. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini terkait dengan ringkasan materi tes wawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Thank you for watching and then see you on the next video.